Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saifuddin Zairani, NIM 190602016 dari Informatika Apagi akan mempresentasikan CP1 data mining, yaitu algoritma KNN atau K-Near Snakeboard. Di sini ada informasi atribut untuk dataset. Di sini ada dua atribut yang ada dua atribut, yaitu yang berbentuk kategorikal dan numerikal. Yang kategorikal ini yaitu A1, A4, A5, A6, A7, A9, A10, A12, A13, dan A16. Dan yang continuous ini adalah atribut yang numerikal. Saya di sini juga sudah mengambil 20 data kelas untuk sebagai data training yang terdiri dari 10 positif dan 10 negatif. Dan saya juga sudah mengambil 2 data sebagai data tes. Langkah penyelesaian algoritma KNN data tes yang pertama. Di sini A1-nya A, A2-nya 28,75, A3-nya 3,75, A4-nya U, A5-nya G, A6C, A7V, A8 1,085, A9T, A10T, A11-nya 1, A12-nya T, A13-nya G, A14 371, A15-nya 0. Di sini rumus untuk menghitung jarak Euclidean data tes pada tiap data training menggunakan rumus sebagai berikut. Akar A1, A besar 1 ini adalah A yang di data training dikurangi A kecil 1, yaitu A yang di data tes dipangkatkan 2. Begitu seterusnya A2, A3, A4, A5 sampai dengan A16, sehingga diperoleh hasilnya sum seperti ini. Lalu kita urutkan dari yang terkecil untuk menghitung K3, K5, dan K7. Kesimpulan untuk K3, data training yang paling dekat dengan data tes yaitu data 3, data 12, dan data 9. Dengan data 3, 12, dan 9 semuanya memiliki atribut negatif, sehingga disimpulkan atribut kelas data tes yang pertama yaitu negatif. Selanjutnya untuk K5, data training yang paling dekat dengan data tes yaitu data 3, data 12, data 9, data 6, dan data 14. Dengan data 3, 12, 9, dan 6 serta 14 semuanya memiliki atribut negatif, sehingga dapat disimpulkan atribut kelas data tes yang pertama untuk K5 yaitu negatif juga. Untuk K7, data training yang paling dekat dengan data tes yaitu data 3, 9, 12, 6, 14, 16, dan data 4. Dengan data 3, 12, 9, 6, 14, dan 4 memiliki atribut negatif, sedangkan hanya data 16 yang memiliki atribut kelas positif, sehingga disimpulkan atribut kelas data tes untuk K7 yaitu negatif. Sehingga dengan data uji yang pertama dihasilkan atribut kelas data tes yang pertama yaitu negatif. Untuk data tes yang kedua yang negatif yaitu A1-nya 1, A2-nya 17,33, A3-nya 9,5, A4-nya U, A5-nya G,
A6-nya AA, A7-nya V, A8 1,75, A9-nya F, A10-nya T, A11-nya 10, A12-nya T, A13-nya G, A14-nya 0, A15-nya 10. Di sini rumusnya juga sama dengan yang data tes yang pertama tadi. Di sini hasil untuk data tes yang kedua seperti ini. A1 912,755595 dan seterusnya. Lalu kita urutkan dari yang terkecil untuk menentukan K3, K5, dan K7. Untuk K3, data tes yang paling dekat dengan data tes K3 yaitu data nomor 3, data nomor 10, dan data nomor 9. Semuanya memiliki atribut negatif, sehingga dapat disimpulkan data tes yang kedua untuk K3 adalah negatif. Selanjutnya untuk K5, data training yang paling dekat yaitu data 3, data 10, data 9, data 2, dan data 20. Dengan data 3, 10, 9, dan 2 memiliki atribut kelas negatif, sedangkan data 20 memiliki atribut kelas positif, sehingga disimpulkan untuk K5 data tes yang kedua yaitu memiliki atribut negatif. Selanjutnya untuk K7, di sini data training yang paling dekat dengan K7 adalah data 3, data 10, data 9, data 2, data 20, data 4, dan data 19. Dengan data 3, 10, 9, 2, dan 4 memiliki atribut kelas negatif, sedangkan yang positif hanya data 2 dan 19. Sehingga dapat disimpulkan karena 5 data beratribut negatif dan hanya 2 data yang beratribut positif, untuk K7 dapat disimpulkan memiliki atribut negatif. Oke, demikian presentasi untuk CP1 Data Mining KNN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.